merespon ini tidak ada konflik of interest terhadap Hotman Paris Hutapea, dan tidak ada juga yang namanya vested interest, tidak ada. Yang ada saya sebagai lawyer profesional dan adik saya Iklim Hakim sebagai seorang entertainer. Beliau ini sebagai seorang pesinetron, bukan abal-abal, bukan mendompleng nama seseorang. Jauh sebelum preskon ini, Iklim ini sudah aktif di dunia hiburan. Itu bisa kita lihat jejak digitalnya, gitu ya. Jadi bukan karena kepentingan orang per orang sehingga dia dituduh atau diduga atau difitnah seolah-olah mendompleng nama besar seseorang. Menurut saya, seseorang itu bukan orang besar, biasa-biasa saja. Berikutnya yang paling penting, antara adik saya dan Iklimah itu pure tentang penanganan hukum. Tetapi di luar penanganan hukum, saya akan menjaga harkat martabat Iklimah Hakim, baik dia dan keluarganya. Mulai hari ini, saya sebagai kuasa hukum tetap Iklimah, manajer Iklimah, dan keluarganya serta orang tua di Jakarta dan Subang. Berikutnya, kami ini berada pada posisi dipertemukan oleh seseorang yang saya tidak perlu sebut namanya, untuk bagaimana Iklimah komunikasi dengan saya dan bagaimana Iklimah berkomunikasi saya dengan dia. Ini take and give. Jadi nggak ada saling mempengaruhi. Saya nggak pernah bujuk-bujuk Iklimah dan Iklimah tidak pernah pula ngadu-ngadu ke saya. Benar kan? Kami hanya chattingan WA. Dia sedang di Jayapura, saya sedang di Manado. Jadi ini murni profesional. Jangan besok ada penggiringan opini, Hotman Paris bilang lagi bahwa saya ini cari nama nyinyir untuk dia. Saya sudah jawab di Detik dan media lain bahwa saya pun sudah terkenal jauh hari sebelum berurusan dengan Hotman Paris. Saudara-saudara sekalian, kehadiran Iklimah di sini dan saya adalah sebagai sebuah jawaban bahwa asli yang diumumkan oleh saudara Hotman Paris Hutapea mendapat perlakuan yang tidak wajar, tidak pantas, tidak patut, tidak elok, dan patut diduga keras telah melakukan pelecehan seksual terhadap saudara adik saya Iklimah Hakim. Kami punya ada orang juga yang mengalami nasib yang sama, tapi nanti ketika dia kuat mentalnya untuk tampil. Tapi kami tidak berharap untuk menampilkan dia ke media. Cukup nanti menjadi saksi saja. Dan saksi yang lain juga ada yang nanti akan kita ungkap. Apa itu? Tadi saya mohon maaf, sebenarnya saya sudah ada 40 menit yang lalu di sini. Tapi saya harus bicara dengan Iklimah lebih detail lagi. Kami bicara lagi dari hati ke hati. Ingat, Iklimah seorang perempuan. Dia punya keluarga. Dia punya masa lalu. Dia ingin hidup di Jakarta ini mandiri. Menjadi seorang seniman. Dan patut, pantas juga kalau ada orang yang memposting-posting menerima aspri dan lain-lain. Dia ikut menjadi aspri ke-9. Tapi bukan berarti Iklimah dapat diperlakukan suka-suka seperti apa yang kau lakukan, Hotman, terhadap Iklimah Hakim. Jadi ini tentu dalam falsafah agama yang kita anut tidak ada satu pun pertemuan manusia dan atau
pertemuan kita hari ini di luar campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau bukan ridhonya Allah tidak mungkin ada pertemuan. Percaya ya teman-teman sekalian. Jadi saya tidak pernah mencari-cari kesalahan Hotman Paris. Dan Iklimah tidak pernah mencari-cari kelemahan Hotman Paris. Tapi yang saya sampaikan poinnya, ya, ini poinnya langsung, bahwa dari percakapan yang telah saudara Hotman lakukan terhadap klien saya atau klien kami, saudari Iklimah, itu patut saya duga keras telah melakukan tindakan pelecehan dan asusila. Yang kedua, Hotman, saudara sudah pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak pantas, tidak elok, tidak manusiawi di dalam mobil saudara Lexus yang plastiknya belum saudara copot kemarin saya lihat. Yang ketiga, saudara menghapus beberapa postingan atau chattingan, dan itu tidak bisa saudara hilangkan karena ada rangkaian postingan yang lain atau Instagram yang lain, maaf, chatting yang lain, yang satu rangkaian peristiwa. Saudara menyuruh melakukan untuk kepentingan saudara, untuk memuaskan birahi saudara, mengajak seseorang melakukan tindakan itu adalah pelanggaran hukum. Dan hari ini terjawab bahwa di antara asri-asri itu, saya tidak tahu mereka baik atau tidak, tapi dari 9 asri, dari sekian banyak asri, asri nomor 9 Iklimah Kim, orang yang punya harkat, martabat, dan tidak mau dilecehkan, baik pribadinya, baik tubuhnya, baik seksualitasnya. Jadi tadi Iklimah mohon ke saya, Bang, kita tidak usah diungkap semua. Dia hanya minta pertanggungjawaban Hotman Paris. Kau Hotman kemarin atau 2 hari yang lalu sudah menelpon, benar ya? Sudah menelpon ya kepada Iklimah, dan Iklimah tidak mau angkat telepon. Kami juga dapat informasi ada seseorang yang patut kami duga suruhan saudara untuk berkomunikasi dengan Iklimah. Bahkan iya, dan bahkan Hotman Paris menghubungi teman dekatnya Iklimah dan memberikan bujuk rayu, begitu ya, agar Iklimah dicari kelemahannya. Jelek sekali saudara. Saudara sudah perlakukan Iklimah seperti ini, masih mau cari kelemahan dia. Kalau saudara merasa tidak berhasil melakukan sesuatu sekehendak hati saudara kepada Iklimah, jangan coba-coba mempengaruhi orang lain. Dan karena itu saya minta dengan tegas, saudara Hotman Paris, temui saya, sekali lagi, temui saya Hotman 7 kali 24 jam. Jika tidak, maka persoalan ini akan sampaikan ke media dan ke ranah hukum secara terang benderang. Ingat, secara terang benderang. Dan sekarang Iklimah dan keluarganya dan manajernya di bawah tanggung jawab saya sebagai kuasa hukum. Dan saya segera mengirim surat ke pihak berwajib, termasuk LPSK, termasuk Komnas Perempuan, agar Iklimah tetap berjalan normal kehidupannya tanpa tekanan dari siapapun. Bang, terkait tidak manusiawi tadi Abang bilang, apakah ada kelainan seks yang dilakukan kepada Iklimah sendiri?
Setelah saya baca chattingan itu, percakapan itu, permintaan dia macam-macam. Saya menduga memang, saya duga ada kelainan nih orang. Kelainan apa maksudnya bang? Seksual lah, ya seksual. Oke ya. Tadi dibilang Ya, kalau yang logis itu laki-laki maunya apa? Ya. Kalau yang di luar maunya laki-laki berarti aneh tuh menurut saya. Pada saat eleksi Nyuruh orang buat ini, nyurang buro itu, nyuruh ini chatting begini, chatting begitu. Terus orang ini dipaksa, ini dalam mobil ya. Aduh, pandai-pandai aja loh. Maka saya bilang kau belajar sama aku, urusan yang begini-gini normal. Nanti sudah berapa kali Kak? diajak itu 2 kali Ya kak. Allah, sudah bolak-balik. Beberapa kali. Chattingannya ada. Selain di mobil di mana lagi Terakhir aja dia kak? penasaran. Nah, tidak sempat lagi di mana ya kan? Di sini aja lah kalau kami bahasa Batak. Hah? Tahu kalian apa namanya nih? Orang Batak tuh kalau dia pacaran, kan kami ini orangnya apa saklek-saklek aja. Cinta. Aku mau ngomong sebenarnya apa deh? Apa bang? Kata si cewek ini. Begini deh. Apa bang? Ini. Saya pukul dulu bencongmu itu bahan. Maksudnya apa tuh? Kucium dulu bibirmu. Kira-kira begitu. Udah nggak tahan aku nih. Berebak. Nah, mulai ini. Oke.